Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang fisiologi sistem pernafasan, di mana kita akan membahas lebih dalam terkait proses ventilasi sebagai bagian dari fisiologi sistem pernafasan. Kita review dulu sedikit. Jadi, sistem pernafasan atau sistem respirasi itu terbagi menjadi 4 tahapan atau 4 proses. Yang pertama adalah ventilasi. Jadi, ventilasi merupakan proses masuknya oksigen dari lingkungan ke paru-paru dan keluarnya karbon dioksida dari paru-paru ke lingkungan. Itu adalah definisi dari ventilasi. Yang kedua adalah difusi. Difusi merupakan proses masuknya oksigen dari paru-paru menuju ke kapiler darah dan proses keluarnya karbon dioksida dari kapiler darah menuju ke paru-paru untuk dibuang ke lingkungan melalui proses ventilasi. Yang ketiga, itu merupakan proses perfusi atau transportasi. Dia merupakan proses dibawanya oksigen yang ada di aliran darah ini, yang baru masuk dari difusi, menuju ke organ target. Menuju ke jaringan atau ke organ target. Nah, atau bisa juga dia itu adalah proses membawa karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme dari organ atau dari sel menuju ke paru-paru untuk dibuang ke lingkungan, menuju ke paru-paru untuk dibuang ke lingkungan melalui proses ventilasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah proses respirasi. Ini merupakan sebuah proses di mana oksigen yang sudah dibawa tadi itu digunakan sebagai bahan bakar untuk melakukan metabolisme dan akan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, tapi pada video ini kita akan bahas lebih mendalam tentang proses ventilasi. Oke, kita mulai bahas tentang ventilasi ya. Jadi, ventilasi ini prosesnya itu erat kaitannya dengan hukum fisika yang kita kenal dengan istilah hukum Boyle. Jadi hukum Boyle itu menyatakan bahwa tekanan itu berbanding terbalik, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi semakin tinggi volume, maka tekanan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah volume, maka tekanan akan semakin tinggi. Nah, untuk melakukan proses ventilasi, ada 3 macam tekanan gas, atau 3 macam tekanan udara yang kita butuhkan untuk melakukan proses ventilasi. Yang pertama adalah tekanan atmosfer. Tekanan saya singkat dengan atau saya simbolkan dengan huruf P ya. Jadi tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu merupakan tekanan udara yang ada di lingkungan. Nah, nilainya itu biasanya sekitar 760 mm air raksa. Yang kedua adalah tekanan intraalveolar. Sesuai namanya, intra di dalam, alveolar itu alveolus atau kantung-kantung udara yang ada di paru-paru. Jadi dia merupakan tekanan yang ada di dalam alveolus. Nah, pada kondisi biasa, di mana kita tidak menarik nafas, kita juga tidak membuang nafas, maka nilai tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 760 mm air raksa. Yang ketiga adalah tekanan intrapleura. Nah, sesuai namanya, intra di dalam, pleura adalah kavitas pleura. Nah, apa itu kavitas pleura? Jadi kan kita tahu bahwa paru-paru ini merupakan organ yang dibungkus oleh sebuah lapisan yang bernama pleura. Pleura itu ada 2 macam. Ada yang kita sebut sebagai pleura visceral, dan ada yang kita sebut sebagai pleura parietal. Nah, pleura visceral itu merupakan pleura yang melekat atau menyelubungi paru-paru secara langsung. Yang ini. Sedangkan pleura parietal merupakan pleura yang menyelubungi dinding toraks. Otomatis, kalau strukturnya seperti itu, maka antara pleura visceral dan pleura parietal akan terbentuk ruangan. Nah, ruangan itu kita sebut sebagai kavitas pleura. Ruangan ini berisi cairan, yang namanya cairan pleura, tapi jumlahnya sedikit. Nah, menyebabkan, karena dia berisi cairan, menyebabkan tekanan intrapleura itu cenderung lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer. Nilainya sekitar 756 mm air raksa. Nah, karena tekanannya itu lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, maka tekanan intrapleura ini sering juga dikenal dengan istilah tekanan negatif. Salah satu fungsi dari tekanan intrapleura
adalah untuk menjaga supaya alveolus itu tidak kolaps. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat ilustrasinya begini. Di dalam alveolus kan tadi tekanannya adalah 760 kan pada kondisi biasa. Di dalam kavitas pleura tekanannya itu adalah 756. Nah, tekanan itu selalu bergerak dari daerah yang nilai tekanannya lebih tinggi ke daerah yang nilai tekanannya lebih rendah. Otomatis kan kalau seperti ini, arah tekanannya akan ke arah sini, ke arah luar. Di mana arah seperti ini membuat paru-paru cenderung mengembang, sehingga dia tidak kolaps. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa tekanan intrapleura atau tekanan negatif ini berperan untuk menjaga supaya alveolus itu tidak kolaps. Nah, dalam proses ventilasi, untuk melakukan ventilasi, maka kita harus memodifikasi atau kita harus mengubah nilai dari dua tekanan ini. Jadi kita mengubah nilai tekanan intraalveolar dan tekanan intrapleura, kita ubah nilainya terhadap tekanan di atmosfer. Nah, kenapa kita harus mengubah nilainya? Karena ingat prinsip udara. Jadi udara itu bergerak dari daerah dengan tekanan yang tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah. Nah, untuk menentukan aliran udara itu, apakah dia mau masuk ke paru-paru atau keluar dari paru-paru, ya caranya adalah dengan cara mengubah nilai tekanan di dalam paru-paru terhadap tekanan di lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita mengubah nilai tekanan? Jawabannya ada pada hukum Boyle. Untuk mengubah nilai tekanan, kita harus mengubah nilai volume. Jadi kalau kita mau menurunkan tekanan yang ada di dalam paru-paru, maka kita harus meningkatkan volume rongga dada atau volume rongga toraks. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau menurunkan tekanan yang ada di paru-paru, maka kita harus meningkatkan volume rongga toraks. Jadi kalau kita mau menurunkan tekanan di paru-paru, maka kita harus meningkatkan tekanan volume rongga toraks. Kalau kita mau meningkatkan, maka kita harus menurunkan tekanan volume di rongga toraks. Nah, sekarang ventilasi itu sebenarnya secara sederhana ada terbagi dua. Ada yang kita sebut sebagai inspirasi, dan ada yang kita sebut sebagai ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan oksigen ke dalam paru-paru. Kalau ekspirasi, proses mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru ke lingkungan. Nah, kita mulai bahas dari inspirasi. Nah, jadi, bagaimana caranya kita mau memodifikasi nilai volume? Jawabannya adalah dengan cara melakukan kontraksi atau relaksasi otot-otot pernafasan. Kita bahas dari inspirasi. Jadi untuk inspirasi, kalau kita mau melakukan inspirasi atau memasukkan oksigen ke paru-paru, maka kita akan melakukan kontraksi otot pernafasan. Di mana otot pernafasan yang kita gunakan hanya otot pernafasan biasa ya, bukan otot pernafasan paksa. Nah, ada dua, yaitu diafragma untuk otot pernafasan biasa dan intercostal externus. Bagaimana ilustrasinya ketika kita melakukan kontraksi ini? Jadi anggaplah ini rongga toraks yang bentuk kotak, ini yang bentuk kubah, ini adalah diafragma. Nah, pada kondisi biasa, ini adalah kondisi biasa. Jadi pada kondisi biasa, diafragma cenderung melengkung ke atas. Kalau kita melakukan inspirasi, di mana diafragma berkontraksi, maka diafragma ini akan cenderung tertarik ke bawah, membuat bentuknya yang awalnya seperti kubah atau agak cembung, menjadi agak mendatar seperti ini. Nah, ini menyebabkan, lihat, volume rongga toraks yang saya arsir ini menjadi lebih besar, kan? Volumenya menjadi meningkat pada proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi, diafragma itu akan berelaksasi, menyebabkan bentuknya yang semula datar seperti ini agak mendatar menjadi agak cembung kembali. Jadi dia menjadi cembung kembali, menyebabkan volume rongga toraks kembali menyempit atau kembali mengecil, jadi volumenya mengecil. Nah, perubahan volume inilah akan mempengaruhi nilai tekanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kontraksi otot pernapasan pada proses inspirasi akan menyebabkan volume toraks itu menjadi meningkat karena diafragmanya kan tadi mendatar kan, jadi ruangannya menjadi lebih besar. Nah, volume rongga toraks yang meningkat akan menyebabkan tekanan intrapleura menjadi menurun. Nah, coba bayangkan, kalau misalkan awalnya 756, anggaplah menurun 2 poin menjadi 754. Otomatis kan
selisih antara tekanan yang ada di alveolus dan tekanan yang ada di pleura menjadi lebih besar kan, menjadi 6 kan, 6 mm air raksa kan. Nah, tekanan ini akan membuat alveolus bisa mengembang lebih besar, sehingga volume dari alveolus akan meningkat. Nah, kalau volumenya meningkat sesuai hukum Boyle, tekanannya akan menurun. Kalau tekanan intraalveolus menurun, maka yang terjadi selanjutnya, dia akan menurun hingga nilainya itu lebih kecil dibandingkan tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer 760, ya anggaplah dia menurun menjadi 759. Nah, kalau seperti ini, maka sesuai dengan sifat udara. Udara kan mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Maka udara bisa mengalir dari lingkungan yang tekanannya ini lebih tinggi ke dia akan mengalir atau masuk ke alveolus yang tekanannya sudah lebih rendah karena kita sudah memodifikasi atau mengubah nilai volume dan nilai tekanan yang ada di dalamnya. Nah, kalau ekspirasi, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Yang terjadi adalah relaksasi dari otot pernafasan. Kalau relaksasi, maka otot pernafasan tadi yang kita lihat diafragma tadi, apa yang awalnya mendatar, dia akan cenderung menjadi cembung kembali sehingga volume toraks akan cenderung menurun, akan cenderung sempit kembali ruangan di daerah toraks itu. Sehingga tekanan intrapleura kebalikannya akan meningkat. Jadi yang tadi 754 kembali ke 756. Nah, otomatis kan selisihnya dengan tekanan alveolus yang 760 menjadi 4 mmHg aja. Jadi selisihnya menjadi lebih kecil, otomatis pengembangan alveolus tidak akan sebesar itu lagi. Atau volume alveolus bisa kita bilang akan menurun. Kalau volume menurun berdasarkan hukum Boyle, tekanannya akan meningkat. Nah, tekanannya akan meningkat menjadi lebih besar dibandingkan tekanan atmosfer. Jadi kalau tekanan atmosfer 760, dia mungkin akan meningkat menjadi 761. Sehingga udara akan mengalir dari daerah dengan tekanan tinggi, dalam hal ini alveolus, ke yang lebih rendah, dalam hal ini lingkungan atau atmosfer. Sehingga udara akan keluar, dia akan keluar dari alveolus. Nah, inilah prinsip atau konsep dari ventilasi. Di sini kita lihat bahwa tekanan yang paling pertama kita modifikasi atau tekanan yang terubah nilainya paling pertama adalah tekanan intrapleura. Jadi secara tidak langsung bisa kita bilang bahwa untuk bisa melakukan proses ventilasi, maka tekanan yang akan kita modifikasi adalah tekanan intrapleura sebenarnya. Di mana modifikasi tekanan intrapleura ini yang nanti akan memengaruhi nilai dari tekanan intraalveolar. Jadi yang paling pertama adalah tekanan intrapleura. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya ajarkan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.